Halo Sobat Nadim, kali ini aku akan ajak kalian buat mempersiapkan barang-barang apa saja yang akan aku bawa di dalam masjid, terutama saat umroh ya, di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Nah, kali ini barang-barang yang aku bawa adalah obat-obatan, ada masker, ada dompet, Quran, flashcard, botol minum, payung, dan beberapa perlengkapan yang bisa memudahkan kita saat ibadah. Nah, untuk obat-obatan, masker, dan flashcard itu biasanya aku masukin ke dalam label pouch dari Nadim. Tujuannya buat apa? Biar memudahkan kita dalam mengorganisir barang-barang kecil. Kalau masukin di dalam tas, itu pastinya akan ribet. Dan kali ini aku membawa tas Medina Bag dari Nadim. Medina adalah tas kecil, kalau dibuka kompartemennya gede banget. Nah, ini aku masukin obat-obatan ya. Obat-obatan yang aku bawa adalah utamanya ada paracetamol ya, tapi ini aku biasanya pakai yang campuran dengan yang flu. Obatnya macam-macam, terserah buat teman-teman mau pakai yang apa. Kemudian ini obat-obatan cair buat menjaga daya tahan tubuh. Kemudian ada obat antioksidan, ada vitamin, itu aku bawa. Sekaligus aku bawa obat diare. Kadang kan kita pas di sana nggak cocok dengan makanan, atau kadang pada saat kita capek terus makan sesuatu mungkin pedes dikit ya mungkin, atau bahkan nggak pedes kena rempah aja kita kurang enak di dalam perut, maka obat diabet ini. Kemudian ada flashcard panduan umroh. Flashcard panduan umroh ini buat aku memurojaah tas umroh dan doa-doanya ada di dalam, serta ada juga tentang nanti perjalanan city tour apa saja sih yang bisa kita kunjungi nanti. Nah, kemudian ada doa dzikir dan umroh ketika bisa kita baca pada saat nanti persiapan dari mulai kita berangkat hingga pelaksanaan umroh berakhir. Ini aku masukin ke dalam label pouch. Dan tidak lupa bawa masker ya. Kadang kita tuh nggak cocok dengan udara di sana. Ini buat bantu kita selama berada di tanah suci. Kadang dingin, kalau misalkan dingin itu menusuk banget, terutama di Madinah itu ketika musim dingin itu udaranya kering dan cukup menusuk, jadi masker buat bantu. Nah, lanjut ke Medina. Tara, ini tas Medina Bag dari Nadim. Walaupun tadi ukurannya kecil, pada saat dilipat Sobat Nadim ini muat banyak. Dan perlengkapan tadi yang kecil-kecil yang udah aku masukin ke dalam label pouch dari Nadim, aku masukin ke kompartemen utama. Tuh, muat banget kan. Terus untuk mushaf itu biasanya aku taruh di resleting yang udah disediakan di dalam tas. Kemudian ada dompet. Ada dompet aku masukin ke sini ya. Tuh, bisa masukin ke sini, aman banget. Set, nanti kita tinggal resleting. Apa lagi? Nah, untuk tisu maupun udah aku masukin ke dalam kompartemen utama. Kemudian sajadah masukin. Terus tidak lupa ini tuh paling pouch buat bawa air zam-zam. Ini 5 liter Sobat Nadim. Kalau masih ragu dengan tas Medina, jangan ragu-ragu. Ini kadang suka aku bawa saat pouch ini aku isi zam-zam 5 liter, aku masukin ke dalam. Ini aku lipat aja. Google-nya kan kalau terutama di Masjidil Haram itu bebas banget buat ambil air minumnya, terutama zam-zam. Ini kalau kompartemen utama udah aku isi seperti ini. Kemudian di kompartemen depan. Nah, kompartemen depan itu biasanya aku isi dengan dzikir pagi dan petang. Jadi nanti dibaca pada saat kita mau menunggu ya. Kondisinya seringnya tuh menunggu setelah salat asar menjelang maghrib, itu ini pasti bermanfaat kalau kita dibaca. Nah, dzikir tawaf itu dibawa juga, karena kadang untuk mengisi waktu misalkan setelah sholat syuruk atau menunggu syuruk itu bisa juga kita tawaf, maka dzikir tawaf kita bawa buat dibaca, buat bantu ngitung. Wah, kadang kan kita suka lupa nih Sobat Nadim, berapa sih putaran kita, bacaan apa yang sudah kita baca, bingung aja. Nah,
Ini ada spray kalau misalkan kondisinya terasa kayak kering, panas, nah, nanti bisa dispraykan di muka buat penyegaran biar nggak ngantuk. Tuh. Kemudian power bank buat komunikasi nantinya, agar handphone kita itu selalu nyala. Tuh ya sobat Nadim, tujuannya buat apa ya? Buat komunikasi aja, biar baterainya tuh awet, bisa kalau ada kenapa-kenapa kita bisa menghubungi mutawif kita atau tim leader kita, jadi masih tahu posisi kita. Jadi ketika berada di sana jangan sampai sobat Nadim tuh hilang sendiri ya, itu penting banget, dan dijaga terus baterainya jangan sampai habis. Terus lanjut, aku ada balem atau pelembab lah. Pelembab ini penting banget. Apakah cowok perlu pakai pelembab? Perlu banget buat menjaga kesehatan kulit kita, karena di sana tuh walaupun dingin ataupun panas itu udaranya kering banget. Kalau udah kena di kulit tuh rasanya kayak sakit, kayak luka apa gitu. Terus ini bagian depan ada juga ini lanyard, biasa aku pakai buat ID ya, bisa dipakai buat ID atau di dikir tawaf ya, yang tadi yang aku masukin barusan dikir tawaf. Ini bisa kita cantolin pada saat nanti kita mau tawaf, tinggal dicantolkan aja, ditambahkan, jadi mudah. Jadi kita nggak kebingungan harus di kantong atau apa, tinggal kan dipakai terus dicantolin, kita bisa sambil baca sambil jalan apa aja doang gitu. Itu fungsinya buat lanyard. Nah, untuk kompartemen kanan kiri ya sobat Nadim, ini aku isi dengan yang namanya payung sama botol minum. Nah, botol minum itu bedanya dengan pouch Zam-Zam tadi apa Kak? Bedanya adalah kalau botol minum itu buat kita isi yang darurat-darurat lah, kita bisa minum, kan nggak mungkin kita minum langsung dari pouch yang gede kan. Oh ya, ketinggalan, ini adalah earphone ya, atau wireless. Nah, wireless ini fungsinya buat apa? Kalau misalnya kita pas di telepon, kadang di dalam itu kayak rame kan, ini kadang aku pakai buat agak lebih jernih aja suaranya, jadi biar nggak ke distract. Ini biasanya aku simpan di bagian depan. Kalau lanyard ini selalu dipakai ya, lanyard ID ini selalu dipakai sobat Nadim, karena di sana itu kita tidak membawa paspor. Kalau misalnya kita ikut travel, biasanya paspor itu akan dipegang oleh pihak travel, dan penggantinya adalah ID ini. Ini penting banget kalau misalkan kita kebingungan atau kita lepas, tersesat lah istilahnya begitu ya, dan ini sering terjadi, tersesat dan kita nggak tahu, kita bisa tanya ke petugas yang ada di sana, walaupun tidak tahu bahasanya ya, kita tinggal nanya, ya pasti akan melihat kamu ID dari mana, oh ini orang Indonesia, dia pasti akan melihat di bagian belakangnya. Bagian belakang itu tertera apa? Tertera yang namanya nomor kontak mutawif dan tour leader kita, serta disebutkan ada tempat menginapnya kita. Nah, ini penting banget. Jadi ini istilahnya nyawa kedua kita ya sobat Nadim, selalu dibawa, jangan sampai hilang, jangan sampai. Kadang kesalahannya adalah diputar-putar gini kemudian dimasukkan ke dalam tas, hanya bingung, dia nggak tahu kemana. Atau bisa dibilang kayak pernah terjadi, sosokan dia tahu, aku tahu ininya disimpan, atau dia ditinggal aja ke hotel, terus tiba-tiba tersesat, dia bingung. Nah, petugasnya itu sulit juga untuk satu menemukan dia, yang kedua harus mengarahkan kemana kalau dia nanya. Ini selalu dipakai ya, jangan dilupakan. Lanjut di bagian belakang sobat Nadim. Di bagian belakang itu biasa aku simpan buat sendal ketika mau masuk dalam masjid. Apakah muat? Muat dong, sini. Set. Muat kan? Jadi ringkas dan praktis untuk membawa satu tas dengan kompartemen yang banyak.
Nah, ini semua adalah barang-barang yang biasa aku bawa. Tidak lupa tadi ada yang belum aku sebutkan, yaitu handphone. Handphone biasanya aku kantong, atau misalkan tidak mau di kantong, biar lebih aman ketika tawaf, aku masukkan ke dalam kompartemen di bagian dalam atau di bagian belakang. Sobat Nadim, di bagian belakang tuh ada pouch. Pouch ini adalah tempat buat melipat pada saat tas Medina itu nggak kita pakai, ada tempat lipatannya. Ini bisa kita simpan di sini. Nah, masih ini lebih aman, masuk ke sini, taruh slide-nya terus kita pakai. Nah, kalau tipsnya ketika tawaf, jangan usahakan tasnya itu posisi di depan. Nah, di depan gini. Aku selalu pakainya di depan gini sebenarnya. Kalau di belakang, khawatirnya pas lagi desek-desekan, pernah terjadi juga dengan tas yang lainnya itu dia diangkat, ya, kemudian dia dibuka, terus diambil. Cuman pas waktu itu dia keambil barangnya itu karena dompet dia mencacar aja. Jadi itu buat kewaspadaan ya. Begitu kurang lebihnya itu perlengkapan yang aku bawa ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tips-tips berikut. Jangan lupa lengkapi perlengkapan umroh kalian di Nadim Indonesia.